Kembali di Prime Time News, pemirsa, sikap tegas pemerintah terhadap pelaku narkoba bukan tanpa sebab. Menurut Badan Narkotik Nasional atau BNN, Indonesia masuk sebagai negara berstatus darurat narkoba. Ada beberapa langkah persiapan yang sedang dilakukan Presiden. Hari ini sudah ada 3 pertemuan tentang itu. Presiden akan melakukan 2 pertemuan lagi berkaitan dengan proses hukum tersebut. Sekarang sedang berlangsung 1 pertemuan. Presiden Joko Widodo mengambil sikap tegas terhadap pelaku pengedar apalagi bandar narkoba. Tak hanya menolak gerasi yang diajukan terpidana kasus narkoba, tetapi juga berencana mempercepat eksekusi bagi terpidana mati kasus narkoba. Bahkan, Jokowi sengaja menemui petinggi organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di tanah air, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, untuk meminta pandangan terkait rencana tersebut. Setiap hari 40-50 orang generasi kita meninggal, mati karena narkoba. Itu harus dicatat. Sikap tegas pemerintah terhadap pelaku narkoba bukan tanpa sebab. Menurut Badan Narkotik Nasional atau BNN, Indonesia telah masuk darurat narkoba. Hingga akhir 2014 tercatat ada sekitar 20.000 warga positif sebagai pengguna narkoba. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% berusia mulai 17 tahun hingga 27 tahun atau dalam kategori usia produktif. Padahal, BNN merasa sosialisasi terhadap bahaya narkoba dan tindakan tegas kepada pengguna, apalagi pengedar narkoba, telah dilakukan. Tim Liputan, Metro TV. Ya, Kejaksaan Agung akan segera mengeksekusi 6 terpidana mati. Menurut Jaksa Agung HM Prasetyo, eksekusi mati sudah sesuai dengan undang-undang. Kami akan tanyakan langsung kepada Jaksa Agung HM Prasetyo yang bergabung dari luar studio. Selamat malam, Pak Prasetyo. Selamat malam, Indra. Ya, dari konferensi pers Anda tadi begitu yang mengumumkan akan segera mengeksekusi 6 terpidana mati kasus narkoba terutama. Ada 1 diantaranya akan dieksekusi begitu di Boyolali. Apa pertimbangannya, Pak, sebenarnya? Ya, pertimbangannya karena Boyolali pun nampaknya sanggup untuk melaksanakan eksekusi pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkotika yang terjadi di daerah mereka. Jadi atas permintaan itulah, atas kesanggupan itu akhirnya ya sudah, 1 kita laksanakan di Boyolali, selebihnya di tempat yang kita nilai layak dan aman untuk melaksanakan eksekusi pidana matinya itu. Pak Prasetyo, ini kalau kita lihat kan ada 6 terpidana mati yang langsung dieksekusi begitu, Pak. Biasanya kalau kita lihat eksekusi mati ada 1 atau 2 terpidana, ini langsung 6. Ini sebenarnya apa sasaran yang ingin ditunjukkan oleh Kejaksaan Agung atau dalam hal ini adalah pemerintah? Pertama karena memang seluruh masalah hukumnya sudah selesai, sudah tuntas diselesaikan, dan kedua memang stok kita cukup banyak. Ya, stok yang menunggu giliran untuk dieksekusi ini banyak, dan untuk tahap pertama kita eksekusi 6 orang dulu. Ini pun tentunya maksudnya adalah untuk menyampaikan pesan kepada semua pihak, warga masyarakat, warga bangsa ini bahwa kita ingin membenarkan statement dari BNN bahwa Indonesia sudah masuk darurat narkoba. Baik, ada pesan dari pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar tegas untuk perang terhadap mafia narkoba begitu, Pak, ya. Tapi soal efek jera ini, ada yang mengkritisi seperti ini, Pak. Dari sekian kali hukuman mati terhadap terpidana narkoba, toh ternyata kasus narkoba juga masih sangat banyak terjadi di Indonesia, tidak hanya dari dalam negeri tapi juga datang dari luar negeri, itu masih banyak sekali, dan sepertinya efek jerahnya ini kok tidak terlihat dari eksekusi mati. Apa penjelasan atau apa kira-kira tanggapan dari Kejaksaan Agung tentang hal ini, Pak? Saya justru ingin kembalikan pada mereka yang bertanyakan seperti itu. Sedangkan sudah dipidana mati pun masih orang melakukan, apalagi kalau tidak. Jadi tentunya dengan perlakuan yang tegas dan keras ini kita harapkan tentunya akan sedikit atau akan bisa memperingatkan kepada mereka lah bahwa Indonesia tidak main-main
dengan kejahatan narkotika ini. Iya, kalau kita lihat dari 6 orang yang dipidana mati ini, Anda tadi juga dalam konvers menyebutkan ini sebagian besar atau 5 orang diantaranya adalah warga negara asing begitu Pak. Soal efek jera, bagaimana ini bisa sampai atau sampai kepada mereka yang ada di negara di luar Indonesia, warga negara asing, sehingga mereka tahu bahwa di Indonesia ini hukumannya akan sangat berat, bahkan sampai bisa pidana mati dan segera dieksekusi, bahkan 6 orang langsung dieksekusi. Bagaimana ini akan sampai? Kalau mungkin ini kan pelaksanaan eksekusinya ada di Indonesia, tapi bagaimana dengan warga negara asing yang mungkin tidak mengetahui tentang proses eksekusi ini, sehingga efek jerahnya bisa terdengar sampai di luar sana, Pak? Ya, tadi ada paling tidak 4 wartawan asing yang mengikuti konferensi pers kita, dan semua mereka juga mengikuti dengan cermat, dengan baik, dan mereka memahami. Sehingga demikian tentunya mereka pesan kita ke masyarakat di luar sana, masyarakat internasional, bahwa Indonesia betul-betul ingin menegakkan hukum, khususnya dalam pemberantasan kejahatan narkotika dan psikotropika ini. Ya, kami juga mendengar jadi tadi mereka dalam semua tadi mencermati apa yang kita sampaikan. Ya. Baik, kami juga mendengar tadi dalam konferensi pers Anda ada sedikit yang Anda sampaikan bahwa Anda menerima informasi dari Menteri Luar Negeri bahwa bahkan ada juga upaya dari negara lain, dalam hal ini Presiden Brasil begitu, yang ingin melobi terhadap kepada Presiden Joko Widodo agar warga negaranya tidak dieksekusi mati begitu, Pak. Ya, itu bisa kita pahami kan, bagaimanapun tentunya negara ingin paling tidak memperhatikan nasib warganya yang kebetulan terkena masalah hukum, meskipun itu di negara lain. Itu pun kita lakukan untuk bagaimana memberikan semacam advokasi atau pendampingan dan sebagainya. Dan saya pikir memang permintaan seperti itu wajar-wajar saja, hanya tentunya kita sudah berikan penjelasan bahwa kejahatan narkotika memang sudah begitu membahayakan di Indonesia ini. Dan saya pikir mereka pun akhirnya memahami bahwa dengan pelaksanaan pidana mati itu sendiri tentunya kita sampaikanlah kepada mereka, karena bagaimanapun narkotika bahayanya itu sudah menjadi ancaman bukan hanya Indonesia tapi juga masyarakat internasional. Ya, dari 6 yang akan dieksekusi ini terutama yang dari negara asing begitu Pak, dari negara lain, seberapa banyak yang pihak kedutaan besar mereka masing-masing begitu yang berusaha melakukan lobby, Pak, dari informasi yang Anda miliki? Saya dengar hanya 1 Brasil saja yang menyampaikan itu, dan mereka semuanya paham lah akhirnya bahwa memang itu harus dilaksanakan, dan bahkan mereka secara kooperatif yang saya dengar bahkan masing-masing mereka sudah mulai mendatangi rencana tempat eksekusi kita, dan tanpa ada satu keberatan apapun. Bahkan yang saya dengar mereka malah mengingatkan warganya, kok kalian tahu Indonesia melakukan hukuman mati, kenapa melakukan kejahatan di Indonesia? Seperti itulah kira-kira kelakarnya. Oke, artinya ini upaya untuk menunjukkan bahwa benar-benar tidak sekedar slogan Indonesia darurat narkoba dan berperang melawan narkoba begitu Pak ya, tapi ada langkah real untuk melakukan eksekusi mati. Baik, terima kasih atas waktunya Pak HM Prasetyo, Jaksa Agung. Terima kasih, selamat malam.